harapan kah dari seorang hater sih kok. Pasar, preman, penyiri, pendengki. Oh jadi kalau tiba-tiba kan di telepon Putra lebih baik King bantuku di belakang, itu mana? Pada saat lo kok sebenarnya tidak ingin sebenarnya nyari konfrontasi dengan dari konflik lain ya. Tidak, APG terutama dengan petinggi. Apalagi dengan wali kota lo gitu loh. Yeah. Siapa kayak kita gitu sebenarnya. Yeah. Cuman pada saat itu ternyata apa yang kita sampaikan itu nyata banyak. Jadi apa yang kita kritisi itu ternyata ditanggapi dengan sangat dengan lingkungan dia sekitar dia dengan sangat serius lah ya. Sangat serius. Jadi reaktif aja. Reaktif seolah bahwa kan enak kan ada dendam apa ya kita ini. Jadi seolah-olah dianggap bahwa ini urusan pribadi ya. Padahal itu kan jadi aku bertanya-tanya jadi aku mulai menelusuri siko ini ngapain sih ketika jadi mereka ini seolah bikin kayak ini permasalahan pribadi antara aku dengan wali kota. Ternyata, tapi maaf nih ya, mungkin butuh klarifikasi ulang dari pihak-pihak yang lain. Orang sekeliling Pak Wali ini yang orang baru ya, orang barunya itu kan orang lama. Kalau orang lama kenal dengan kita ya. Orang lama ya. Orang lama bener ya. Dek, tolong kita pulang tuh Dek. Jadi pada saat itu mereka ini ternyata tidak mau disentuh gitu loh. Jadi tidak mau terima masukan. Tidak mau disentuh. Jadi ada eksklusivitas bahwa ini gawe kami ini jangan diganggu dulu lah. Ternyata kau mengenal sosok seorang Pak Wali. Ya, kurang lebih karena berbagai kali sering ngobrol ya. Oke, artinya kalau memanglah macam itu sebagai tim media dulu, artinya kan kamu memahami betul karakter beliau. Nah, dari sini artinya Ade sebenarnya beliau itu seperti apa emang? Ya. Jadi biar kita paham bahwa sebetulnya karakter aslinya beliau itu seperti apa? As a personal lah. Personal. Dari beberapa kali yang kami ketemu, dia pertama aja humoris ya. Humoris. Benar humoris. Dan dia spontan sebenarnya spontan bahwa misalnya kata dia dan ku pikir beliau tuh cerdas, Mang. Cerdas, iya benar cerdas. Dia cepat nangkep gitu. Dan mungkin kalau cerdas dia tuh bisa jadi PLT di kabupaten yang besar lumayan besar. Apa yang mubah? Di Oku ya. Oki ya. Iya, pokoknya contoh lah pokoknya kurang tahu lah karena bukan alasannya. Nah, jadi kalau kita tanya Pak Wali lah yang mana benar. Jadi udah kedua, ku tahu dia itu punya kapasitas sebenarnya karena acuku sendiri itu kan itu anak buah dia dulu waktu di Batu Raja. Mereka pernah kerjasama. Jadi seiring jalan. Kau dapat informasi? Iya, aku dapat informasi dari dia juga bahwa Pak Molen tuh orangnya bagus, orangnya lurus gitu ya. Tapi pada saat dia kesini kok itu udah ketemu gitu loh. Dia salah milik tema Mang berarti. Dia harus milik Mang jadi tema. Jangan. Oh jangan. Lagi saat ini slop Aduh, aku pulang kemarin gua. Gara-gara tuh. Oh jadi kalau tiba-tiba kan di telepon Putra lebih baik King bantuku di belakang, itu mana? Udah banyak ngomong tengah macamnya. Diam memang kayak WA. Kacau. Kalau pernah lo ngomong dengan dia dulu awal, Bang, pokokku bantu abang apa yang abang minta pendapat. Ini besok bertanggung jawabkan omongan lo. Abang minta pendapat apa pun, ku jadi orang nomor satu yang maju. Oh, mantap. Itu pernah. Komit mah berarti ya. Komit itu bisa ku bertanggung jawabkan bahasa aku seperti itu. Kami bersalaman. Udah disaksikan ada beberapa orang bahwa ini janjiku, kurang komit kan. Dan sakitnya pada saat itu setelah ku dekat dengan dia seperti itu, ternyata ada di pihak yang tidak ingin. Oh itu biasa Bang. Itu biasa Bang. Itu bagiku oke biasa. Dan tapi yang luar biasa adalah ku disebut akan meminta bagian gitu loh. Akan minta ini, akan minta itu, dan itu bikin ku sakit hati jujur. Itu dia minta setengah atau full dia minta? Pokok bahasa atau pokok denglah Putra atau ngerapat hanya dapat minta proyek. Nah, kasar seperti itu. Nah, dan itu terus dikembangkan ke dia, terus dimasukkan ke kuping dia seperti itu kan. Nah, artinya lemah bilung, Mang. Sebenarnya sih kuat. Lemah bilung sebenarnya itu sebenarnya kuat. Jadi dia melingkuk orang tuh secara utuh. Tapi pas dengar bisikan seperti itu, ya udah, bener kok. Oh, bener. Iyalah, anulah, janganlah. Jangan. Nah, itu tanpa klarifikasi. Tanpa klarifikasi dulu. Sebenarnya enggak mau.
Jangan lillahi ta'ala, ada yang namanya jujur lah, ada yang namanya seperti itu. Kadang orang kita ini juga kalau kita terbiasa terlihat reaktif dengan kebijakan-kebijakan, begitu kita diam disebut Disebut lah Lagaero. Itu penyakit seperti itu, sakit sebenarnya. Kadang-kadang sering aku kan punya rumah juga. Punya rumah. Lah punya rumah sih. Punya Cuman belum nambah tapi sekarang. Nambah. Bukan rumah nambah. Bukan anak maksudnya. Menurut rumah jangan nambah aja lah. Siko tuh udah habis deh. Jadi dia sering juga baca bahwa maksud dia itu kan tunjukkanlah ke orang bahwa kau tidak dia nak apa lah sebenarnya seperti itu kan. Padahal kalau telah berusaha untuk menunjuk itu. Dan memang tidak pernah dan boleh dicek dari sampai detik ini pernah ada satu kalimat pun dariku minta sesuatu dan diberi sesuatu tidak pernah sekalipun. Itu berani menjawabkan ini berarti ini pandangan Kak secara pribadi. Kalau pandangan Kak yang baik-baik masalah kebijakan beliau sebagai wali kota banyak seperti mungkin salah satu contoh yang janji-janji kampanye dia yang telah dijalani dia itu seperti kayak kemarin gaji naik untuk guru honor dan itu sangat kita pernah wawancara cek kemarin sangat bahagia sangat bahagia. Jadi itu salah satu yang di dalam kampanye dia yang sudah ditepati itu APG emang kira-kira itu dan kedua mungkin perubahan kota kita memang lebih cantik. Itu tidak bisa kita pungkiri. Secara tampilan lebih cantik. Walaupun kadang tidak kena sasaran. Sebenarnya. Ada titik-titik sebenarnya yang jangan di sini Pak, sebenarnya di situ Pak. Aduh jangan di situ Pak. Jadi seperti itu. Jadi tapi semangat dia membangun itu itu pertama. Dan kedua janji kampanye itu mungkin 1-2 lah pernah ditepati dia. Ya seperti yang paling krusial itu yang jelas itu tadi aku bilang. Honor untuk guru-guru gaji guru honor naik itu bahagia luar biasa kawan-kawan itu seperti itu dan keempat dia sebenarnya ngerangkul komunikatif ngerangkul karena tidak di satu pun wali kota sebelum beliau yang aktif di media sosial ini aku dengar akunnya dipakai itu dia sendiri yang megang itu kemarin kalau dengar dari bahasa seperti itu itu memang beliau dia pakai admin atau beda. Humoris juga sih. Ya itu yang kesan pertama pada saat aku ketemu yang pertama kali aku ketemu itu kesan. Jadi cair, suasana kami cair dan langsung kayak klik gitu ngobrol bahwa keluar semua yang humor segala macam tuh di situ. Cuman itu tadi kataku tadi itu. Seandai dia itu sedikit ngerem dari omongan-omongan orang-orang sekitar, mungkin dia akan lebih bagus dari ini. Aku pernah dapat bahasa seperti itu dari tim dia sekarang. Dan timnya tuh sebenarnya masih di dalam posisi dia. Dan dia cuma agak memang dia bilang kayak Pak Molen berubah aja dia dari awal yang sekarang. Nggak tahu lah di masalah apa. Karena memang sekarang kan dilihat banyak orang yang pengen dekat Pak. Iya benar. Entah dengan alasan apapun beliau kan juga sebagai orang yang di luar dari Pangkal Pinang tidak mengenal kultur sampai orang gitu kan. Akhirnya kadang memang itulah kadang-kadang ada fungsi kita untuk mengingatkan beliau. Bukan sekedar mencari kesalahan membabi kota. Enggak lah, kita peduli kan ini kota kita. Dengan bahasa-bahasa putra hari ini dia mengingatkan beliau sebetulnya. Dia lagi sayang coy. Kembali soal mengingatkan, jujur ini ada sedikit perbedaan mungkin di jari dia mungkin sih kurang dengar mungkin masukan gitu. Atau mungkin dia mencoba untuk menciutkan rasa pendengaran dia. Jadi nih, aku mencoba beberapa kali memperbandingkan untuk pribadi membandingkan. Jadi aku WhatsApp beliau WhatsApp Pak Wali, kapasitasku sebagai warga Pak Wali. Cuman kalau yang ini dibeginikan, coba dipikirkan seperti itu kayak sampah radio mulai tidak ada tanggapan. Aku coba ke Pak Gubernur, Pak, coba yang di orang itu dari pesawat itu langsung dimasukin ke barak, bilang gitu kan barak. Dibalas, oke akan kami pertimbangkan. Besok pagi dilaksanakan. Seperti itu maksudku tuh. Gitu. Kita tidak minta loh, kita cuma cumannya kota kita itu bagus. Tapi kenal loh. Jadi
ya itu tadi tuh kan ya kenal lah istilah kan masa nomor WhatsApp juga bertukar istilah seperti itu gitu kan. Berarti kan kita kan lah satu kesatuan lah di sini. Jadi itu tadi komunikasi yang maksudku mendengarkan lah aspirasi itu tadi kan. Bukan hanya yang Pangkal Pinang ini bukan hanya milik ke tim yang kiri kanan depan belakang loh. Ribuan banyak lah Bang, mungkin yang depan belakang. Belum atas bawah. Ngeliling. Jadi maksudku seperti itu. Pangkal Pinang itu bukan hanya orang yang di sekitar radius 100 meter dari Kabai. Pangkal Pinang itu luas, dengarlah mereka atau seperti apa gitu kan. Benar-benar. Kalau mau dimasukkan ya walaupun lah tidak dilaksanakan minimal diretak lah gitu kan. Jadi itu tadi itu mungkin salah satu lagi kelemahan dia itu mungkin di situ kurang mendengar masukan dari orang di luar yang dipercaya dia gitu. Jadi Mang Eca coba cara gampang-gampang mendengar. Rajin-rajinlah mendengar. Rajin-rajinlah mendengar itu baik mungkin inti rajin mendengar. Oke. Mang, tadi kita bicara masalah kebijakan-kebijakan yang baik menurut pandangan ada harapan dari seorang hater lah kok. Basar, hater, preman, pengiri pedengki. atau nih Mak, atau sebagai akun bodong. Akun bodong yang akan dilaporkan kemarin. Sempat jadi dilapor ya Bang. Aku tunggu di Polres dah deh. Oke. Nah, walaupun sudah dikatakan apakah hater, buzzer, ku yakin semua akun bodong, ku pikir orang Putra orang yang cukup berlapang dada. Kalau punya buat aktivis sosial media. Iya, pasti. Tapi dengan panggilan seperti itu, ya mudah-mudahan bukan untuk Kak. Kalau akun bodong kemarin itu jelas tuh. Jelas benar. Jadi harapan Kak ke depan beliau ini macam mana ya? Harapannya sih kok semana harmonisasi tadi gitu. Harmonisasi antara dia wakilnya SKPD-nya tim-timnya kita kan udah berjenjang tim-timnya baru ke masyarakat. Harmonisasi. Yang tadi kiri kanan depan bawah atas belakang. Dan terutama mungkin yang kita yang paling minta adalah pemimpin itu diciptakan duit wali kota dan wakil wali kota ajaklah wakil wali kota untuk kan dua otak lebih gampang sebenarnya nyelesain masalah sesuai dengan tagline dia Bang. Kolaborasi solusi adalah solusi. Benar kan? Jadi kalau misalnya sekarang dia harus ke tempat A dan waktu bersamaan harus ke tempat B-nya dia baca yang sendiri-sendiri kan udah berbagi jadi mendel dibagi duit segar kita lah kan ngopi sama-sama menyenadi DL tapi itu inti bahwa jadi itu harmonisasi tadi bahwa dengan wakil lah kali pertama karena kita tahu itu dari kayak awal. Api dalam sekam nih kayaknya seolah barang nih kayak nggak baca seolah-olah seperti itu ngomong Bang. Ada kelihatan asap apa? Kelihatan asap apa? Api dalam asap dari mana nih? Jadi ada dikit keluar tuh bahwa ini kayaknya mulai kok kecewa jadi tolonglah itu ada wakil manfaatkan lah bukan wakil itu bukan ban serep sebenarnya baleho juga baca jangan sendiri kan wali kota ada wakil wali kota dan balas segala macam seperti itu kan jangan contoh yang di Bangka Tengah seperti itu kan di Bangka Tengah tuh kayak memang ada wakil kayak kena kutuk kemarin ada ya Bang klarifikasi kemarin loh postingan bahwa ada ya sebenarnya ada Pangkal Pinang tuh ada juga tapi tak kemana aja sembunyi itu lupa posting cuman kolaborasi sesuai dengan tagline dia kolaborasi adalah solusi harmonisasi lah implementasinya berarti harus sesuai dengan tagline dia harus sesuai dengan tagline dia bahwa manfaatkan sumber daya yang ada SDM dia kan penuh nih banyak nih jangan sendiri lah gawe itu letaknya sendiri tuh banyak 3 tahun ya mati lah stroke bener lah gawe sendiri terus jadi usahakan harmonisasi tadi permintaan kami nih kita sebagai warga Pangkal Pinang masa kayak kami deh udah kita permintaan permintaanku lah jangan cabut KTP permintaan kitku lah sebagai warga Pangkal Pinang sebagai sahabat lah sebagai orangnya lah pernah kenal gitu kan tuh dekat apa jauh kenal tuh
duduk tuh jarak kalau semeter. Kalau semeter. Oh, semeter. Dekat boy. Dekat meter gitu kan. Sempat ngomong panjang lebar gitu. Hal-hal yang krusial pernah diomongkan. Wah, kayak bakal selesai ngomongannya panjang. Apa permintaan harapanku pribadi kembali lagi ke marwah bahwa ke Pangkal Pinang ke daerah itu harus dipimpin dengan sejumlah perangkat, sejumlah orang-orang yang memang berkapasitas dan capable gitu. Lagi juga mereka dibayar. Mereka juga dibayar loh. Jadi jangan sampai ada yang merasa makan gabut gaji putih. Gabut. Jangan sampai ada yang gabut gitu loh. Itulah harapan pesan gitu ya. Harapan lain, Adi? Harapan lainnya teruslah bangun Pangkal Pinang. Yang tadi pemekaran gabung Ya kembali. pemekaran, kalau lah pemekaran tuh ya kalaupun memang memaksakan lagi pemekaran tadi memaksakan pemekaran dengan ada presiden tadi oke, is fine lah, is fine lah. Cuman dengar lah, adik selain warga PGK, adik warga PKP loh. Seperti itu. Walaupun kami orang lame, walaupun pemekaran tuh baru, tapi ya dengarlah orang-orang lame nih kan itu kan. Karena Pangkal Pinang juga walaupun ada 2 kota pemekaran di Pangkal Pinang, warga aja nggak dipisah-pisah lagi seperti itu. Dan apabila nanti 3 tahun ini berjalan dan sesuai dengan keinginan kamu, ya pacak bayi pacak bayi naik lagi. Pacak bayi naik gitu. Artinya kamu berharap kalau memang dia berubah dan sesuai dengan harapan enggak? Artinya kamu mengharapkan juga dia untuk 2 periode atau sesuai dengan apa yang pernah ngomong dengan Ku 2 mata, 4 mata. Dia akan fokus untuk membangun Pangkal Pinang selama Jandia BC. Wes. Nah, itu pernah dia ngomong dengan Siap. selama dia BC. Sip, thank you Bang Putra. Oke, terima kasih banyak. Henry out. Dede out. Putra out. Oke.